Langsung di bawah ini, Gus. Ya, ini Warga tolong. Ayo kita kawal terus sampai betul-betul dia selesai proses hukumannya. Beruntung kamu ya, tidak dibunuh oleh massa. Nah, ini negara hukum. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Awas. Basin dulu. Radit, semuanya sini yuk. Dah. Kita closing dulu. Warga sini warga. Ada pegang si Osman satu. Pegangin si Osman. Pegangin si Osman nanti kabur. Parno, pegangin. Kebiasaan ngomong. Oh iya Parno nih, Parno. Gara-gara ngomong si itu lanjut ngomongnya dasar Parno. porno udah tobat. Sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan tayangan ini, kita ambil hikmahnya. Jangan sekali-kali kita memanfaatkan kelebihan yang kita maziyah atau apa ya, sesuatu yang diamanahkan dari Allah, apalagi ilmu hitam ya, untuk hal-hal nafsu pribadi, kemauan pribadi. Naudzubillah min dzalik. Sahabat, bisa kita petik hikmah di sini, pelajaran yang besar di sini. Ternyata selama ini Syekh Utsman adalah Parno namanya. Purno apa Parno? Porno. Tadi bukan Syekh, bukan Syekh Utsman, tapi adalah Parno. Seperti yang kita tahu tadi, tayangan tadi sudah jelas ya, sahabat. Ini soalnya Parno. Kemudian dia masuk ke dunia hitam, dia mempunyai kesaktian. Disitulah dia mengatasnamakan, mengklaim dirinya sebagai Syekh dan mengganti Parno dengan sebutan Utsman atau Syekh Utsman. Warga percaya karena dia pinter, warga percaya karena dia sakti. Disitulah. Maaf Gus, maaf. Umi mana Gus? Kok tadi nggak lihat saya? Sini Mi. Iya. Ada apa nanti? Dia mau sampaikan? Ya intinya kita ambil hikmah dari balik kejadian. Di saat orang memberikan amanah kepada kita, kita harus jaga dengan baik. Begitu pula selama ini Syekh ini Pak Parno ya, Parno. Beliau udah sangat baik, udah menolong ya di saat dia dalam posisi lontang-lantung memberikan amanah, bahkan diterima sebagai keluarganya, tidak ada rasa curiga sedikit pun, tidak ada rasa apa ya namanya kecurigaan sedikit saja, ternyata malah disalahgunakan. Bahkan beliau ini udah menganggap dia itu sebagai keluarga, saudara, susah senang bersama, tiba-tiba bleng. Nah, itulah orang yang tidak bisa menjaga amanah, dan orang yang tidak bisa menjaga amanah itu endingnya pasti akan sengsara sendiri. Bukan siapa, pasti dampaknya pada dia sendiri. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Bukan dia yang menanam, kita yang akan memetik, tidak mungkin ya. Itu adalah udah hukum alam. Itu adalah suatu pelajaran buat kita semua. Di saat ada yang memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita harus jaga dengan baik. Jangan sampai kita itu tergelincir hanya karena kemewahan dunia, hanya karena nafsu belaka, hanya karena ambisi untuk kepentingan pribadi, nafsunya pribadi, rela dan mau melakukan segala macam cara, bahkan itu udah merugikan orang lain. Itulah mungkin. Ini adalah pelajaran ya, beliau adalah milik masyarakat, maka kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Terserah masyarakat mau membawa beliau ini kemana. Tugas kita sebagai sesama umat Islam, yang salah kita benarkan, yang melenceng kita ajak bareng-bareng untuk menuju jalan yang benar. Walaupun kita sendiri bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, setidaknya kita belajar bareng-bareng. Mungkin itu aja tambahan dari ini. Baik ya sahabat, kita closing dan ini kita bawa ke pihak yang berwajib, dia menjalankan proses lalura ya, proses hukuman di negara kita. Cukup sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Bang, saya nggak terima kalau matanya Abang diambil sama dia. Iya saya paham. Tapi gak usah biarin. Apa Bang, dimaafkan dengan apa? Kita Rasain. Hah? Joker. Rasain lo. Kita kasih kesempatan, Bos. Rasain. Ini orang tua. Udah. Lihat tuh matamu. Bang, saya paham. Udah, Rasain tuh. saya ikhlas. Dari tadi saya bilang saya ikhlas. Bakar aja udah langsung. Ini orang tua. Terus kenapa? Bang. Ingat Bang, saya bisa menghormati orang tua, tapi dia seperti ini apa pantas untuk dihormati?
Kasih dia Sosok nangis, kesempatan. sosok nangis, sosok nangis, sosok Barangkali nangis. dia bertobat mendapatkan berkah. Ingat bang, Gusnya pernah ditipu. Mata ini gak ada apa-apanya. Saya ikhlas. Jangan. Udah, Apa? alasan itu Mak. Langsung aja. Alasan Pak, bangun Pak. Jangan. Ini orang tua. Bangun. Saya ikhlas. Mata ini ikhlas. Ikhlas saya ikhlas. Seharusnya kamu nyongkirin mata dia, tahu nggak? Saya tahu. Ikhlas kok. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Pak, bangun Pak. Jangan gitu, nggak boleh Pak. Nggak Ngapain boleh. yang Bapak yang lebih sekarang, tua, eh? jangan Pak. Bangun Pak, jangan. Pak tua, ngapain ngerengek-ngerengek sekarang, ha? Dari kemarin kamu melukai guru saya, sekarang kamu merengek. Hah? Tidak semudah itu kamu minta maaf. Jangan kayak gini, nggak boleh Pak. Gak boleh. Jangan minta ampun sama saya Pak. Nggak usah ngambil hati orang. Dan kau juga sudah menyongkol. Bang, ini orang tua. Kau mikir, ini biar urusan kita. Cukup. Udah Pak, cukup. Udah Pak, ayo Bang, Pak. Udah. Ingat, kau tak semudah itu mengambil hati kita semua. Dia menangis, dia meneteskan air mata Pak. Apa yang membuat Bapak menangis? Apa yang membuat Bapak menangis sekarang? Dia terkena licik. Mungkin ini akal-akalan dia juga biar dia bisa kabur. Jangan gitu Pak, nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Ada. Apa yang membuat Bapak menangis? Pak, jangan kayak pengen tahu. gini. Air mata buaya itu nih. Saya ingin tahu apa yang membuat Bapak menangis. Apa? Apa selama ini Bapak juga merasakan gimana sakitnya di saat Bapak melakukan ritual-ritual dan banyak korban lagi? Kita kasih kesempatan dia, Gus. Kita kasih kesempatan dia bertobat. Udahlah. Bang. Kesempatan apa sih kamu? oke. Lihat mata kamu tuh. Bang, ingat bang, guru kita pernah kasih kesempatan Ngerti nggak kamu? apa? Ha? Apa kamu mau dibakar juga? Udah. Kau nggak gitu. Saya paham. Diam. Bang, ingat bang, kalau saya ditipu gak masalah. Kalian harus punya hati. Ini orang tua. Bang, saya udah ngasih hati dari kemarin, saya ngajak dengan baik-baik. Saya pernah ajak sama dia, nggak mau. Hah? Kita pernah ngasih hati kepada dia, tapi dia membalasnya dengan apa? Dengan itu bang. Pak Tua, saya menghargai guru-guru saya ya. Kalau nggak saya kalau udah musnah kamu di tangan saya. Awas lu, air mata buaya kamu. Hah? Apa buktinya bahwa kamu minta ampun dan bertobat? Hah? Ngomong tak. Gimana kita mau percaya begitu saja Bapak kalau mau tobat? Gimana kita mau percaya? Percayalah kamu. Gimana mau percaya? Ingat bang, kita udah ngasih hati ke Mbak udah berkali-kali, tapi Mbak tetap licik seperti ini, ha? Apa pantas sudah dimaafkan? Udah. Bangun. Kau Coba duduk yang benar. Pak, bangun Pak. Duduk yang benar. Aduh, jangan main kekerasan Yan. Udah tua juga. Ya, mana Kita air dengarkan. mata, ya, Bang. Kesempatan, Bos. Kita kasih kesempatan. Bertobat. Yan, Aku ya. dia neteskan air mata lu. Saya rela kok. Gak apa-apa saya bilang seperti ini. Insya Allah. Kita minta maaf. Dia mau bertobat. Allah aja Maha Pengampun. Apakah kita sebagai manusia tidak mau memaafkan? Yan, apakah dengan membunuh dia kalian puas? Saya pengen tanya, bisa kamu kembalikan nggak mata teman saya? Hah? Mata saudara saya? Kau sudah menghilangkan mata sahabat saya, maka mata kau juga harus hilang dulu baru kita maafkan. Congkel aja matanya. Ini orang tua loh. Biarin. Seperti itu. Kau saya ikut-ikut. Ini orang tua. Congkel buat Bang, ganti matanya oke, samain, Bang. Bang. Ikhlas, saya ikhlas. Bentar. Saya ikhlas. Bentar, Saya ikhlas. Bentar, bang. Abang kan pengen kita maafkan dia, tapi dengan satu syarat. Mata Bukan dia harus dia yang congkel saya, si Usman. tapi juga dia ikut juga. Saya paham, tapi udahlah kita buat dia Ya, apa? Bang, Eh, kita bisa Diam. memaafkan ini, diam dulu. tapi matanya harus hilang Diam dulu. juga. Pak, si Usman sudah tiada. Dan teman saya dia mengikhlaskan matanya. Bapak ikhlas nggak si Usman tiada? Hah? Saya ikhlas. Segampang itu ngomong ikhlas. Dia bilang ikhlas biar dia bisa kabur dan bisa tobat. Saya udah punya murid lagi. Tapi Itu beneran ya betul, Bapak Bapak. udah tobat ya. Jangan sampai nanti Bapak punya murid, Bapak murka lagi, cari masalah lagi. Saya pengen tanya, apa yang bikin Bapak langsung kayak gini? Kemarin-kemarin Bapak nggak mau. Iya. Hmm? Kita Apa kasih yang bikin hati. Bapak seperti ini? Kemarin sampai bapak itu pura-pura tobat loh pak. Nah, itu mat yang saya pikirkan tadi. Bapak tobat. Pura-pura ini. Saya diserang di belakang. Nah, Yan. Yan,
Siapa tahu dia melihat Syekh Usman kayak gitu, dibakar hidup-hidup. Siapa tahu hidayah Allah. Sudah dalam keadaan terbajak Kita tidak pernah tahu hidayah Allah itu datang kepada siapa. Kalau Allah udah menghendaki, apa mau dikata kita, Yan? Apa harus membuat dia mati, meninggal baru kamu puas, Yan? Kita tidak pernah tahu skenario Allah itu seperti apa. Apa yang membuat Bapak menangis? Kau ingat juga orang. Hei, masa kau hilang satu? Saya paham, udah saya ikhlas. Udah. Ini orang tua biar. Udah selesai. Sudah. Udah cukup lah. Saudara kita sudah ikhlas juga, dan kalian jangan egois lagi karena dia juga mudah mengikhlaskan si Usman yang meninggal. Sekarang saya menghargai Umi dengan guru. Kalau kalian mau menghargai, turutin syaratan Anggaplah, guru kalian. ini Oke lah. orang tua, udah tua kayak gini, Saya- coba lah. Umi dan Gusnya Bang Radit sudah bilang seperti itu. Mau nggak mau kita sebagai murid, saya patuh pada omongan guru, jadi saya memaafkan. Tapi ingat, kalau kamu masih mengulangi satu kali lagi, akan sekalikan. Siapa tahu Bakar di sekalian detik-detik cucu-cucumu terakhirnya sekalian. dia itu mendapatkan hidayah, benar-benar mendapatkan hidayah. Kita tidak pernah tahu. Coba dengarkan kenapa dia bisa kayak gini, mau bertobat, meneteskan air mata. Kita dengarkan dulu. Sejahat-jahatnya manusia pasti punya hati nurani. Kenapa Bapak bisa mau bertobat? Kenapa Bapak menangis? Saya memaklumi anak-anak tidak mau menerima, apalagi nih Bang Radit kayak gitu sampai matanya dicongkel. Saya memaklumi mereka emosi, marah, bahkan mau membunuh Bapak. Memaklumi itu. Apa alasan Bapak harus kasih alasannya tepat untuk saya bisa membela Bapak sama Gus Idris? Saya juga tidak mungkin serta-merta membela Bapak begitu saja, menerima tobat Bapak seperti itu aja. Kalau tidak ada alasan yang masuk akal. Bertobat nih. Itu nggak logis alasan. Udah dengerin dulu Bakar. bapaknya, dengerin dulu bapak ngomong. Nggak logis tapi dari tadi ngomong. Rehan, dengerin Umi dulu ngomong ya, dengerin dulu udah. Saya bertobat nih. Ya saya tahu Bapak mau bertobat. Alasannya apa mau bertobat? Ayo kasih alasan Bapak. Kenapa Bapak mau bertobat? Kasih alasan yang tepat. Kami tidak punya siapa-siapa. Cucu saya sudah menganggap kami sendiri gini sama Usman. Cuman Anak bersama saya- Usman? Iya, Gimana sama cucu mau Usman. nganggep kamu aja seperti ini? Berarti Bapak selama ini nggak punya siapa-siapa. Nggak punya siapa-siapa. Bapak nggak Kami bohong? berdua sama Usman. Tadi katanya cucunya banyak. Hasil Tapi dari tidak cabut. nganggap sama saya. Gimana menganggap kamu aja kayak Tidak gitu? nganggap. Apa punya pengen kakek kayak gitu? Karena alasan itu Bapak mau bertobat. Iya, Mi. Gimana? Saya enggak mau. Bener. Iya. Sungguh mau bertobat aku, Mi. Beneran mau tobat ya? Iya. Jangan diulangi lagi ya. Enggak. Ini tadi hampir mau bunuh kalian kamu loh. Hati-hati ya, harus tobat ya, ikhlas ya. Iya. Ya. Apa? Saya pengen tanya, apa alasan kamu dan Osi Osman untuk mencabuli perawan-perawan yang ada di desa-desa ini? Hah? Apa yang kalian cari sebenarnya? Buat kekuatan. Iya, buat Usman. kekuatan itu buat apa? Hah? Kalau dapat kekuatan kamu mau apain? Sewaktu-waktu ada yang nyerang, Hmm? ada yang minta duel. Ah, Ampun. ampun jangan kepada kami. Ampun tobat kepada Tuhan. Kami sama-sama manusia tidak layak untuk dijadikan untuk minta ampun, minta. Apa sebelumnya Bapak dulu pernah dicaci maki orang sampai Pernah. Bapak mengambil ilmu seperti ini? Iya pernah. Kenapa, Pak? Ini maki-maki. Kenapa dimaki-maki? Bapak berarti ada salah punya Iya. maki-maki. Dikucilkan. Dikucilkan apa saya tidak gimana? pulang. Terus saya masuk ke alas, Ke hutan. ke hutan. Terus bersekutu dengan iblis. Iya. Kenapa Bapak tidak bersekutu dengan Tuhan? Minta sama Tuhan. Kenapa? Nggak tahu, umur udah tua lagi. Kenapa Bapak nggak berminta dengan di atas? Kenapa bersekutu dengan iblis di dalam hutan? Apa dengan setan kamu bisa dapatkan secara instan? Apa? Hah? Ngomong. Ayo ngomong. Saya minta ampun. Ampun. Saya mau bertobat. Beneran bertobat Pak ya? Iya. Jangan diulangi lagi ya. Sungguh, Kalau misalkan ya. nanti saya melihat Bapak, bagaimana? Bapak menggunakan hal seperti itu lagi gimana?
terserah. Beneran? Iya. Langsung bakar. Oke, setelah ini Bapak nanti pulang ke keluarga Kita- minta maaf ya. Iya. Akan percaya Iya. kalau sampean ikhlas dicabut seluruh ilmu hitam sampai satu. Ya cabut aja. Yang kedua saya pasrah kepada anak-anak semua, terutama orang yang sampean dolimi. Kalau saya insya Allah sudah ikhlas. Secara hakul adam sampean sama saya sudah saya anggap selesai. Tinggal tanya sama orang-orang anak-anak santri yang pernah sampean dolimi, mau nggak mereka memaafkan? Terutama sama Bang Radit. Kalau mereka maafkan, jenengan mau dicabut, baru kita percaya ilmunya dicabut. Terus baca syahadat dan terus pulang kepada cucu-cucunya. Diterima nggak diterima sampean pulang ke sana. Iya. Ya, Iya. kalau nggak diterima nanti ikut saya. Aja. Iya. Ya, minta maaf sama iya. mereka yang pernah kau zalimi itu. Iya. Iya. Ayo. Ya. Ya Cabut udah. ilmunya. Udah. Biarkan Sebagai Bapak ini minta saya maaf. Joker Ganas di sini, Silakan ambil ilmu saya. harus kita nurut kata-kata Gus. Bapak Ya. minta maaf dulu sama yang lain. Kalau Iya, saya iya. insya Allah udah memaafkan Bapak lah. Saya udah ikhlas ya. Iya, saya minta maaf Udah semuanya. datangi masing-masing itu ya. Nah, udah. Datangin ya. Yang lainnya juga minta maaf udah kasar ke Saya bapak minta ini. Ya maaf. udah, ya. Minta maaf. Ingat, jangan Saya minta maaf. lakukan Bapak lagi, jangan Pak. ulangi lagi ya Pak ya. Iya. Bapak udah Saya tua minta Pak. maaf. Ingat cucu masih banyak. Gus, saya minta maaf, Gus. Iya, bangun. Jangan sama saya. Saya sudah ikhlas, Pak. Sampean itu kalau jadi orang baik, kita mau jadi keluarganya sampean. Saya akan menganggap sama orang tua kita. Tapi jadilah orang yang baik. Sudah tua, Pak, ya. Jadi orang yang baik, sudah tua, bukan bekal hidup supaya mati yang nggak sengsara kayak si Usman. Tetep aja karena nafsu si Usman, ya. Saman berikan ilmu kayak gitu, saman kasih amalan-amalan kayak gitu, jadi cabul. Jadi dia semena-mena, hatinya dikuasai oleh setan dan nafsunya dia ingin menguasai ini itu yang bukan hak dan miliknya. Bahkan dia berani merubah syariat. Saman nggak tahu siapa terjadi si Usman itu. Dia mendirikan pesantren, padepokan, tapi disalahgunakan dengan ajaran-ajarannya. Pengikutnya banyak loh. Ngaku wali segala. Cukup. Ya, ikhlas, semua diambil ilmu sampai dengan persekutu dengan iblis dengan setan, kembali normal, mendekat kepada Allah yang menciptakan kita semua. Nyawa kita semua dalam genggamannya, hidup kita, mati kita, semua milik Allah. Sahabat nggak akan menemukan ketenangan, Pak, tinggal di hutan kayak gini terus menimba ilmu hitam itu terus. Kayak Tarsan aja. Iya. Hutan. Iya, Bang. Apa Iya, saya ikhlas. Ilmu saya diambil semuanya. Udah, cabut aja lagi. Sekarang ayo anak-anak cabut ilmunya, dia sudah ikhlas. Setelah dicabut baru kita baca syahadat. Kita Bapak dulu Islam. bersila. Iya bareng-bareng cabutnya. Ayo bareng-bareng aja kayaknya. Biar cepat Joker, ayo. Bareng-bareng aja Gus. Silakan cabut. Biar kita cabut masih bareng-bareng aja biar semuanya keluar semua habis. Iya, bisa sama santri. Santri, ya udah. Ayo. Pak, Bapak harus ikhlas. Ikhlaskan, Pak. Bapak harus ikhlas. Karena itu yang dapat menjerumuskan Bapak di ajal di detik-detik akhir ini buat sahabat-sahabat. Jika masih bersekutu dengan setan mempunyai ilmu hitam, maka di akhir hayatmu celakalah orang yang terlaknat, naudzubillah, susah matinya. Ya Allah. Kuat banget nih. Awas hati kalian mental juga nanti. Harus ikhlas, Pak. Harus ridho. Ikhlas. Ya, Ikhlas Pak. Harus Saya ikhlas. ikhlas. ambillah. Semuanya ilmu saya ambillah. Saya ikhlaskan.
Alhamdulillah. Ya ikhlas. Bangunkan. Sebelum nggak bangun Pak ya. Bapak, kita bacakan syahadat ini. Harus nangis ya. Nangis meneteskan air mata sahabat. Insyaallah. Lupakan semuanya Pak ya. Kembali buka lembaran baru ya. Bapak, sebelum masuk Islam, saya ingin menceritakan sedikit pengorbanan baginda Rasulullah SAW yang membawa ajaran agama Islam kita. Ketika beliau mau wafat, apa yang pengorbanannya yang besar untuk umatnya. Beliau tidak memperhatikan keluarganya, bahkan dirinya ketika sakaratul maut. Tapi apa, umati. Ketika malaikat Jibril menjumpai Allah di situ, sampaikan wahai Jibril, inilah wahidan min ummati dakhalan nar. Jangan sampai satu pun umatku yang masuk neraka. Apa kata Allah? Gimana kalau 1 bulan umatmu mau bertobat, mau aku ampuni. Sebelum dia ajal, 1 bulan mau bertobat, maka akan aku ampuni. 1 tahun mau bertobat, maka akan aku ampuni. Jibril turun kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril, nggak akan mampu umatku. Jikalau mendekati ajal 1 tahun baru diterima, baru mau bertobat, kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Malaikat Jibril kepada Allah, nggak mampu umatnya Rasulullah. Ya udah 1 bulan sebelum ajal umatnya Rasulullah mau bertobat, maka akan aku ampuni. Kembali kepada Rasulullah. Apa? Nggak akan sanggup wahai Jibril umatku. Jika 1 bulan sebelum dicabut nyawanya mau bertobat, maka diampuni oleh Allah, nggak akan kuat. Takutnya nanti ketika mau ajal tinggal beberapa hari mau bertobat, nanti terlambat. Kembali kepada Allah. 1 minggu gimana? Jika umatnya Rasulullah, umatmu wahai Muhammad, kata Allah, mau bertaubat 1 minggu sebelum ajal, maka akan aku ampuni. Apa kata Rasulullah? Nggak akan mampu wahai Jibril, nggak akan mampu. Kembali lagi kepada Allah Jibril. Sampai dikasih keringanan 1 hari sebelum ajal, maka akan aku ampuni kata Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, nggak akan sanggup walaupun 1 hari. Balik lagi. Gimana kalau 1 menit, 1 jam? Nggak akan mampu. Akhirnya apa? Saking cintanya, sayangnya Allah kepada Rasulullah, ketika ghargharah, ketika naza, ketika sakaratul maut, bibirnya mau menyebut Allah. Kalau bibirnya keluh nggak mau menyebut Allah, paling nggak angan-angannya, hatinya ingat mohon ampun sama Allah, maka di situ Allah akan mengampuni. Masya Allah. Begitu besar pengampunan Allah. Dosanya Bapak memang banyak, dosa kita pun Pak banyak, tapi pengampunan Allah begitu sangat besar. Kalau mau sebelum dia mati, sebelum nyawanya terlepas, di gor-goro di sini, di kerongkongan di sini, masih ingat Allah, di situ Allah akan ampuni. Kenapa? Karena dilahirkan sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu banggalah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah akan selalu mengampuni. Kenapa? Dosa apa sih? Dosa besar apa? Saya pernah membunuh, Gus. Jangankan membunuh, Allah akan ampuni ketika kau mau bertobat. Bahkan kamu nazak pun sakaratul maut, kamu ingat Allah, Allah akan ampuni. Bahkan saya pernah menzinai ibu kandungku, Gus. Ini dosa besar, nggak bisa diampuni. Kata siapa? Allah akan ampunkan. Karena kita umatnya Rasulullah SAW. Dosa besar apa? Allah akan tetap ampuni. Makanya kita sungguh-sungguh nggak layak jika kita menghakimi beliau. Beliau belum nazak sudah mau bertobat. Padahal kata Allah, andaikan dia nazak pun sakaratul maut dia mau bertobat, Allah akan ampuni. Kenapa kita nggak mau mengampuni di sini? Ya Ryan, maaf, kita nggak tahu akhir hayat kita nanti seperti apa. Kita nggak tahu juga yang saat ini kita di posisi benar, di posisi baik. Ketika nazak sakaratul maut kita di posisi murtad, posisi kafir karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kita juga nggak tahu. Maka dari itu, ayo kita contoh akhlak baginda Rasulullah SAW, yang mana kita selalu memuliakan saudara-saudara Islam kita. Kita nggak tahu juga akhir nasibnya nanti seperti apa. Dan kami harap Bapak, betul-betul bertaubat, berubah menjadi lebih baik. Apalagi Bapak usia sudah sepuh, sudah tua ya. Saya berharap jika usia saya dan teman-teman ini lanjut, saya akan berharap untuk mendoakan Bapak nanti ketika wafat. Jika usia kami tidak lanjut, kami berharap
Bapak menjadi orang yang baik. Bapak menjadi orang yang menciarkan agama Islam, yang memperjuangkan agama Islam. Gitu ya Bapak ya. Mungkin ada teman-teman yang mau sampaikan. Saya minta maaf Ya, terima kasih sama-sama. Saya minta maaf juga. atas kematiannya si Usman. Iya. Ya, di tangan saya. Ya, apa ikhlas ya? Ikhlas, Ikhlas ikhlas, dunia akhirat. ikhlas demi akhirat. Ya, Ya, ini demi kebaikan Bapak semua. ya, Kalau enggak, Bapak mungkin sama Usman tetap terus seperti itu. ya, Tapi ini udah jalannya untuk Bapak menjalankan di jalan Tuhan. ya. Balik dengan cucung, terima tidak terima, harus insya Allah Tuhan memberi jalannya untuk diterima. Ya. Amin. Ya Pak ya. Pak Radit ada mau sampaikan? Ya mungkin itu saja ya. Saya cuma satu pesan Pak ya. Tolong nanti minta maaf kepada orang-orang yang pernah Bapak sakiti ya. Iya. Terutama yang tadi bilang sama Joker sama Gus Idris, kembali ke keluarganya, ke cucu-cucunya minta maaf ya. Iya. Ya. Iya. Dan satu lagi pesan saya, tolong jangan diulangi lagi hal seperti Iya. itu ya. Enggak. Mata saya ini yang mana Syekh Usman sudah mencongkel, saya sudah ikhlas Pak ya. Iya. Karena saya tahu mungkin ini suatu ujian untuk saya ya. Iya. Dan Bapak juga harus menerimanya semuanya. Si Usman udah mati, ilmu Bapak juga udah dicabut ya, harus ya. Iya. Intinya jadilah orang yang terbaik ya. Iya. Alhamdulillah ya, selagi kita diberi kesempatan, Bapak juga Allah tidak akan pernah memandang masa lalumu seperti apa. Yang dipandang adalah saat ini, di saat manusia itu mau bertobat, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Itulah ya, kemarin banyak kesalahan kepada manusia, khususnya yang ada di sini. Bapak udah minta maaf, dan tidak cukup itu aja. Hablum minannasnya udah selesai, maka harus dijalani hablum minallahnya. Hablum minallah pun baik, tidak cukup, maka hablum minannas pun juga baik. Jadi dua-duanya, hablum minallah dan hablum minannas, harus seimbang. Tidak cukup hanya baik dengan manusia tapi sama Allahnya tidak baik. Dengan manusia, dengan Allah baik, dengan manusia tidak baik, itu pun tidak cukup. Jadi dua-duanya harus seimbang. Bapak udah niatnya bertobat, maka hari kemarin biarlah menjadi pelajaran, dan hari ini kita harus menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin. Insya Allah Bapak niatnya baik, mau bertobat. Selagi manusia itu mau bertobat, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Gitu Pak, saya juga sama-sama belajar, Bapak belajar, kita bareng-bareng belajar. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Semua manusia itu penuh dengan kekurangan dan kehilafan, tapi Allah sangat bahagia, sangat senang kepada hambanya yang mau bertobat. Ya mungkin Bapak selama ini terpengaruh lah oleh Syekh Usman mungkin. Iya. Jangan ya iya Pak, Bapak juga salah mengasih ilmu di ilmu hitam juga. Ya ini kan tobatlah yang sudah-sudah ya. Iya. Ya udah kita sadarkan Pak. Bapak ikhlas betul masuk Islam. Ikhlas. Ayo ikuti kalimat saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asatu alla Allah ilaha. ilaha illallah. Ulang lagi Pak. Istighfar dulu Pak, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, mohon maaf ya. Dengan sungguh-sungguh dari hati Sungguh-sungguh. ya. Jangan cuma di lisan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asatu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna ana Muhammadan Muhammad Rasul Muhammadan ikutin saya. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sekali lagi asyhadu Asadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Amin amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri,
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghani, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Bapak mohon maaf ya, Bila selama ini salah Pak ya. Ayo kalian juga minta maaf, ini saudara kita sama Muslim. Pak ya. 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 Pak. Berdiri, berdiri. Mari, Pak. Iya. Saya juga minta maaf Pak ya. Ya, sama-sama. Iya Pak. Ya. Pak, ingat Pak, sandaran yang indah itu adalah sandaran kepada Allah Pak, bukan pada setan Pak ya. Iya. Ya, selamat siang sama-sama ya. Baik sahabat. Minta maaf. Ya, ya, Maaf. Iya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua tayangan ini. Tidak ada waktu telat untuk bertobat kepada Allah. Bahkan kita nazak pun sakaratul maut. Ketika tubuh kita sudah nggak mampu digerakkan lagi, bahkan mengucap pun bibir kita nggak bisa, tapi hati dan pikiran kita masih ingat Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Masih banyak tugas yang harus kami selesaikan karena Syekh Utsman ini terbengkalai ya. Kita juga masih belum mendatangi informasi-informasi dari warga. Ada perguruan ilmu hitam, banyak sekali ada perkumpulan yang sangat ditakuti dukun santet naga kuning, masih banyak sekali. Doakan mudah-mudahan selesainya Syekh Utsman ini, beliau betul-betul mau bertobat, kita melanjutkan tugas-tugas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami, ambil yang baik, buang yang buruk, jadikanlah setelah